Tadi kan katanya Mas Prabu itu punya banyak waktu liburan. Bukan banyak waktu liburan, lebih banyak dari Anggi gitu kan. Dan yang terakhir ke Amerika kan? Terakhir ya ke Ke Amerika. Amerika. Nah itu dalam rangka apa? Kak? Sebetulnya kalau ke Amerika itu ada kerjaan. Awalnya ada undangan dari Oh, YouTube kan untuk ih keren. eh, mewakili newsroom yang ada di Indonesia ke sana. Kita bikin kayak semacam konferensi gitu, Gi, untuk menyepakati gitu kurang lebih ya, bagaimana rupa industri berita di 2023 gitu. Diundang sama Oh, YouTube. Tapi kan udah nyampe sana masa aja hanya 2 hari YouTube doang kan, ya. karena workshopnya hanya 2 hari. Oh. Ya udah, jadi liburan Oh jadi sekalian. tuh kemarin itu yang ketemu sama YouTube karena memang diundang. Karena diundang, ya Oh, diundang sama mereka. yang dibahas apa aja? Macam-macam masalah hoax yang Hmm. paling penting kan. Salah satu, ini jadi serius lagi ngobrolnya nih. Enggak dong, ini kan penting. Kenapa? Karena gue kepo pengen tahu ya. Soalnya kan di Instagram lo ada tuh Kak tulis apa? Eh coming soon atau tunggu tanggal mainnya atau apa? Yang di kepala gue saat itu. Ih, jangan-jangan kita mau kolaborasi nih sama YouTube nih gitu loh Iya, waktu itu. ada obrolan seperti itu Kok lu untuk keren sih? bisa kolaborasi di pemilu 2024. 2024. Tapi sebetulnya kalau sama YouTube sih MNC cukup dekat ya. Hmm, Kita termasuk media group yang punya B2B ya sama YouTube YouTube. dan cukup Oh. baik lah gitu Mhm, hubungannya. mhm. Kayaknya tidak mau dibahas lebih panjang. Kayaknya masih Masih ada yang rahasia ya. belum bisa diomongin. Jadi waktu itu ke LA. LA bukan sih? Bukan ya? Kalau YouTube-nya di Palo Alto. Palo Alto tuh di Oh, eh, ya sebetulnya sih Los Angeles ya, itu kan masih bagian dari ya bagian dari eh, bukan LA ya berarti masih mestinya. West Coast dong ya? Iya, West Masih West Coast Coast ya, kan? ya. Oh. Terus Amerika tuh gimana sih? Sekarang itu jadi serius lagi. Event Amerika tuh sekarang gimana sih kan? Gimana sih? Gimana sih ini kok jadi serius? Enggak, maksud gua kan semenjak perang dagang ya dengan perang dagang semenjak kondisi kayak sekarang ini kan Cina lah udah makin menguasai ekonomi dan diprediksi akan menjadi negara besar nih nanti ngalahin Amerika gitu-gitu loh gitu. Dan kayak gue ini termasuk orang yang bukan American minded ya, kiblatnya tuh selalu ke sana gitu. Pengennya Amerika apa segala macam. Saya bokap gue bilang, udahlah Amerika tuh nggak bakalan terus jadi negara superpower misalnya kayak gitu kan. Indonesia tuh nggak kalah gitu. China tuh nggak kalah gitu. Makanya gue penasaran sekarang Amerika tuh gimana sih Pak? Tapi itu bener loh, I Menurut agree lo? with your dad ya. Iya kan? Maksudnya gue ngeliat ya waktu nyampe ke sana, sebetulnya kehidupan di sana itu sama di Indonesia kayaknya nggak jauh Gitu beda, ya. sama aja, very Hmm. similar ya. Maksudnya mereka ada orang-orang yang susah kerja, ada banyak gitu. Hmm. Ekonomi di sana lagi tough kan sekarang Mhm. ini ya. Indonesia malah lagi eh, ya membaik, sangat membaik gitu. Jadi rasanya sih kayaknya Indonesia nggak perlu sekarang berkecil hati ke Berarti balik lagi negara pemberitaan lain. kita harus banyak yang bagus dong tentang Indonesia, Iya, ya dan kan? ini di luar apa namanya, di luar obrolan kita ya. Waktu kemarin presiden ke Eropa kan, Mhm. terus beliau bilang sekarang ini negara-negara di dunia harus bekerja sama dalam kerangka Ya. menganggap semua negara itu equal, sama gitu. Hmm. Dan gue sih yakin presiden berani dan confident ya ngomong kayak gitu di forum pemimpin dunia di Eropa saat itu. Ya karena memang keadaan ekonomi kita lagi bagus-bagusnya Iya. sekarang ya. Jadi bisa kayak lebih confident gitu Hmm. ngomongnya. Dan di beberapa negara di Eropa dan di Amerika ya lagi sulit, ya lagi Hmm. sulit. Apalagi kan karena perang Ukraina Rusia ya. Rusia, ya. Itu kan dampak ekonominya juga sangat besar dan sangat global gitu. Mhm. Kita sempat kemarin juga kena dampak ya, harga minyak goreng yang tinggi, lalu minyak goreng yang hilang dari pasaran, ya itu dampak dari perang Rusia Ukraina. Mhm. Salah satunya gitu. Untungnya kita recover cepat. Sekarang minyak goreng udah ada di mana-mana lagi kan Iya. gitu. Dan di negara lain nyari minyak goreng susah loh. Itu Jangan juga. salah. Jangan salah. Di sana Iya. harga komoditi mahal gitu. Di Indonesia masih sangat murah. Jadi Indonesia juga nggak kalah. Makanya waktu gua diskusi pengen ngambil sekolah kan waktu itu sama Mas Prabu,
pengennya ngambil keluar gitu kan. Iya, Karena waktu itu kan pas di Belanda cuma pertukaran pelajar ya, satu semester doang. Iya makanya waktu pas sempat nanya Mas Prabu teman-teman, karena kan ya beliau kan udah lulus S3 gitu kan. Kak gue pengennya sekolah ke luar negeri gitu kan. Karena waktu itu yang di Belanda kan S2 cuma satu semester gitu. Tapi benar juga poinnya, sebetulnya kita nggak kalah bagus juga. Mungkin selama ini kan mindsetnya gue atau mindset teman-teman yang lain adalah, wah di negara sana tuh pasti lebih keren deh, lebih oke gitu kan. Gitu. Jadi ternyata kita nggak kalah kece juga sih. Enggak, bahkan pendidikan juga menurut gue sih sekarang berkembang sangat baik ya di Indonesia. Itu sih bisa dilihat dari meningkatnya kualitas jurnal akademisi di Indonesia yang sekarang sudah mulai melek ya dengan penulisan ilmiah gitu. Kalau dulu kan agak sedikit sulit. Kenapa? Karena simple aja mother language-nya bukan bahasa Inggris. Iya, benar. Ya kan? Jadi itu yang bikin kenapa ada rasa tertinggal dengan negara luar. Benar. Karena bahasa Inggris itu udah jadi bahasa yang common di Indonesia kan. Dengan internet ya, kita bisa komunikasi dengan baik gitu, menggunakan bahasa Inggris, nulis pakai bahasa Inggris, ya udah setara, pemikirannya setara banget gitu. Berarti harusnya ada dong Kak kita program-program bahasa Inggris yang langsung lanjut ke sana. Ada nanti di MNC News akan ada MNC World News. Widih, itu soon, itu bahasa Inggris tuh. Berarti ntar kita bakalan jalan-jalan ke Amerika nggak loh? Ini motifnya udah beda. Kalau misalnya di list nih Kak ya gitu, di list liburan gitu kan. Amerika tuh termasuk yang keberapa? List lo yang keberapa? Yang nomor satunya apa? Aduh apa ya? Karena orangnya kan kadang-kadang spontaneous kan? Iya kan? Gue tuh gak pernah kayak gitu sih. Spontaneous. Gue ke setiap negara itu selalu mencoba mencari cara agar bisa hidup like locals. Makanya punya experience yang kuat ya kalau lagi liburan kemana gitu. Kayak kemarin ke Amerika, ya gue sih nyari bis. Terus ini kalau orang di sana mau pergi kemana gitu itu pakai apa sih? Oh pakai tren yang ini, bis yang ini, terus pakai ini. Udah gue lakukan itu. Gue seneng kayak gitu tuh gitu. Jalan ya. Yang gue salut dari Mas Prabu itu, tapi gue susah sih ngomong kayak gini karena gue kerja di sini. Gue takutnya dikira kayak ngejilat gitu. Tapi kan lo tau gue kan Mas Ai gitu. Gue kalau nggak suka gue nggak suka. Gue suka gitu. Jadi gue agak bingung gitu. Apaan? Your humility, humbleness. Soalnya gue inget banget waktu itu yang anaknya RK. Iya. Ya kan gitu. Gue jarang kebetulan ya nggak tahu mungkin kan pengalaman kita kan beda ya Kak gitu. Gue kan anaknya newbie gitu, compare to you gitu. Mungkin kalau misalnya saat itu bukan lo, mungkin dia bisa aja tinggal nyuruh orang gitu. Tapi ini kan lo enggak, lo yang bener-bener turun reportase gitu kan. Terus lo yang turun, ya gue gak tahu gimana caranya lah, tapi gue denger katanya lo minta tolong orang gitu kan, sampai ngarahin apa segala macam. Itu kayaknya jarang gue temuin gitu. Kan bisa aja lo tinggal nyuruh orang, atau nggak ngambil gambar, bayar kontributor atau apa segala macam. Tapi you did that gitu. Jadi agak salut sih your humility itu. Makanya live like local itu gak heran sih kalau gue. Lo pernah ngerasa gak sih gue kayak sempurna banget gitu-gitu? Enggak ya? Udahlah gue pinter, gue bos gitu kan ya. Terus gue dipercaya orang. Kalau lo lihat gue di rumah sih. Lo kurangnya apa ya Kak? Gue dari... Jadi gue sama Fani tuh pernah ngomong. Kan lo gak ada nih gitu. Yang itu lulus S3. Ya kan? Terus dia bilang gue juga kadang bingungin dia gitu. Ini orang, dia sadar gak sih dirinya dia tuh udah wah banget gitu. Itu otaknya dia dari mana ya gitu. Makanya tadi gue nanya, lu pernah mikir gak sih? Gue tuh kayaknya hebat banget gitu gak ya? Kelebihan gue tuh gue tahu kekurangan gue apa gitu. Boleh di-spill. Gue kayak tahu dikit sih. Tapi ya udahlah ya itu. Iya gitu loh maksudnya. Lu pernah ini gak sih? Oh enggak lah, banyak banget gue sih. Banyak keluhnya juga gitu ya? Banyak keluhnya juga. Makanya banyak-banyak healing. Oh gitu. Makanya ada ruangan ini teman-teman. Banyak-banyak healing gitu. Oke. Apa ya? Atau lu takut sama apa gitu kek? Atau lu kayaknya lu... Enggak mungkin gini kali. Kalau gue tuh ngerasa gue tuh udah beres sama hidup kali ya. Jadi nggak ambisinya tuh udah terukur, udah iya sih. ke manage aja. Itu aja sih mungkin kelebihannya itu kali ya.
Gue dari tadi Jadi tuh, nggak terlalu ngeluh, nggak terlalu gimana gitu. gue jujur li, kayak gue tuh kalau pengen wawancara gue lagi mikir gitu, nih orang kelemahannya apa ya gitu kan, nih orang kurangnya apa ya, anjir kagak ada, sekolah oke, kerjaan bagus, ini oke. Gue bingung gimana mau ngejebak-jebaknya agak susah gitu kan. Dari tadi gue nungguin jebakan Anggi, Susah, belum jujur. keluar nih jebakannya. Oh belum, ntar lagi nih ada. Oh ada ya, oke. Di gamenya. Tapi kayaknya dia bakalan bisa sih. Kalau lo boleh memberikan pesan nih Kak sama teman-teman tuh banyak banget yang pengen kerja di TV gitu. Kan gue suka adain kopdar ya gitu. Nanti lo jadi salah satu tamunya boleh ya gitu. Boleh dong. Supaya ada engagement dengan teman-teman yang ada di Iya. lapangan gitu. Sebagai seorang yang bisa dibilang ya nomor satu lah sekarang ini di pemberitaan di TV ini gitu kan. Yang lo lihat apa sih dari orang yang mau kerja di sini sampai akhirnya bisa approve? Supaya mereka bisa adapt value atau knowledge gitu loh, supaya bisa fit in Apa ya? di sini. Orang tuh kalau mau kerja di TV harus cukup bodoh. Jadi mau belajar terus ya. Jadi mau belajar terus. Kayak gue gitu, bodoh. Mereka sering diomelin. Karena kalau pertama kali masuk udah ngerasa pinter, itu susah. Masalahnya media itu, apalagi TV ya, ini kan a very fast industry. Tiap hari lo berubah gitu. Rapat hari ini itu hanya bisa dipakai untuk bisa evaluasi besok. Udah gitu selesai, nggak bisa dipakai lagi. Di pemberitaan apalagi ya, peristiwa hari ini udah beres, besok udah nggak laku lagi, besok ada berita baru lagi kan. Jadi bagaimana lo bisa menghargai kebodohan? Ini Jarang-jarang tuh. Ini nasihat apa lagi? Tapi benar juga ya, kalau misalkan kadang-kadang kita berusaha pengen nunjukin, gue tau banyak, gue keren, gue bisa ini gitu. Ternyata itu juga termasuk ini Gi, waktu ya kalau ada anchor junior lah ya yang lagi mau belajar, mau apa gitu. Gimana caranya untuk bisa conduct interview? Kalau gue bilang selalu ngomong gitu kan, ya lo harus curious, tanyain aja apa yang bikin lo curious, penasaran gitu. Itu udah jujur tuh dari dalam kan. Jadi dengan lo nganggap bahwa diri lo tuh nggak ngerti, sebenarnya itu akan lebih sincere ketika lo nanyain. Nggak ngerti itu bukan berarti kita nggak tahu ya. Iya. Jadi kita bisa aja nggak tahu banyak, kita tahu cerita A sampai Z-nya. Tapi saat lo nanya sama narasumber dengan framingnya tuh, gue nggak ngerti nih. Lo jelasin sama gue kenapa begini. Itu jawabannya bisa jadi beda keluar dari narasumber ya. Berarti harus menghargai kebodohan. Bukan, iya sih, ya apa adanya. Balik lagi kalau yang tadi ya, sincere apa adanya, nggak usah banyak neko-neko gitu kan. Gue tuh pengen nanya, ya terus lanjutnya kayak pengen. Gue tuh ya pertanyaan favorit gue kalau lagi wawancara sama orang, sama narasumber. Kenapa sih Pak kayak begini? Iya. Kenapa sih Pak mau running buat presiden? Emang ada apa? Kenapa gitu? Itu kan kayaknya pertanyaan yang publik pengen tahu. Pengen tahu, why-nya. Iya. Kenapa sih Pak begini? Kenapa begitu? Kenapa lo bikin kebijakan ini? Kenapa lo bikin kebijakan itu? Gitu. Itu udah pertanyaan paling standar, basic ya. Tapi terus jadi ilmu. Itu mother of questions. Pertanyaan aku pegang gitu. Pamungkas gitu ya. Dari situlah bakal keluar begitu banyak jawaban yang lo bisa tanyakan lagi. Kenapanya? Berarti nanti kalau misalnya aku siaran, kayak akan banyak lihat aku nanya, kenapa sih Bu? Gitu. Kenapa sama sih? Iya benar. Why sama so what juga sih. Karena tadi Kak Prabu bilang kan, dampaknya apa gitu buat orang. Iya. Jadi why sama so what gitu. Iya benar juga gitu. Terus sama satu lagi yang paling penting buat kita ya wartawan ya, kompetensi yang paling harus lo kasih ruang adalah mendengar, listen more. Iya, betul. Jadi matangnya argumentasi yang lo sampaikan, matangnya pertanyaan lo itu bergantung banget sama seberapa matang lo mendengar. Nah, banyak orang yang tidak mau mendengar gitu ya. Bahkan in a practical way ya, ketika lagi wawancara, narasumbernya lagi menjelaskan, tapi nggak dengar, nggak listen carefully kan. Nah, pastiin kalau lagi orang ngomong, ya dengerin. Kita nggak pernah tahu ada knowledge apa yang muncul dari situ kan. Jadi I listen to you, karena itulah mereka akan ngerasa didengerin. Impact berikutnya atau bukan impact lah, apa namanya,
Stage yang berikutnya. Stage berikutnya adalah mereka bakalan jujur sama lu gitu. Karena mereka ngerasa didengerin kan. Iya benar. Terus kalau jadi anak buah mendengar dan melakukan. Kalau udah Lo lakuin ya, awas aja kalau cuman siap enggak. siap mas, tapi kayak, lah kan kemarin gue udah bilang ya, lu gak dengerin gitu kan bahaya gitu. Tapi gue ngelakuin kan kalau lu ngomong apa. Iya dong, iya. Kak waktu itu gue kenapa diterima ya? Gue impresinya apa ya kak waktu itu? Boleh dong gue tau mumpung lagi tuan rumah nih gitu. Apa jangan dikasih tau di sini kali ya? Apa ya waktu itu ya lupa, udah Lama lama soalnya, sih ya, Gi. lama. Tapi gue inget kan si pilot tuh yang ngasih Tommy. Oh iya. Tomcok yang ngasih kan. Tomcok bilang ini ada dari ini nih, dari TV sebelah begini. Terus gue lihat kan CV-nya. Wih, cakep juga nih. Peres. Cakep juga nih anaknya gitu. Terus Antik gitu CV gue hitam putih ya. YouTube-nya lu kan, Iya, gue iya, lihat kan. Wah, ini berarti memang ya lu orang yang ini gitu, punya target, punya rencana hidup. Karena lu ngebangun YouTube sendiri dengan rapih kan kalau gue Iya ngeliat. sih. Ya udah langsung ke HR tuh. Gue mau nih anak masuk. Cie. Gue Aku mau bangga anak loh. masuk. Berarti siapa tahu nanti teman-teman aku bawa didengar juga. Tapi iya, ini terakhir ya sebelum kita mau main apa namanya quick question sama Mas Prabu, karena di YouTube gue tuh harus ada quick question kak. Oke, Yang siap. antara A si B gitu-gitu dan yang lain-lain. Tapi khusus lo kali ini ada dare-nya. Oh gitu ya? Khusus lo. Aduh buset. Kalau yang lain tuh cuma quick question. Even Rocky Gerungnya quick question gitu kan. Aiman quick question. Khusus lo ada dare-nya. Ada truth or dare. Gue inget banget. Ini adalah salah satu hal yang gue jujur gue gak sesalin. Waktu itu kan gue bingung banget kan. Antara TV A sama TV B itu last minute tuh. Tommy udah nelfon. Terus kita udah ngobrol. Terus akhirnya gue memberanikan diri teman-teman. Gue belum kenal sama Mas Prabu. Jadi kalau misalnya ada gosip yang bilang gue anak Prabu Revolusi, bukan. Gue anaknya Tommy Cokro. Jadi waktu itu gue langsung mikir gimana ya apa gue discuss sama Mas Prabu. Lu kalau kayak gini lu tanya deh sama Prabu. Gitu katanya Mas Tom kan. Gue memberanikan diri lah ngubungin lo. Iya. Karena jujur li gue takut. Gue kan denger nama lu udah lama dari lu di Metro. Iya. Terus lu ngelahirin anchor-anchor yang di CNN. Wah nama lu udah ini banget kan. Masa mau sih ngobrol sama gue? Gitu kan waktu itu kak. Gue tau gak dibayangkan gue waktu itu tuh lu kayaknya bengis gitu loh. Kayak Hitler gitu kan. Arogan gitu. Apalagi pujian Mas Tama kan waktu itu kan kayak. Gila Mas Tama bisa muji orang sampai kayak gini. Jarang terjadi Mas Tama mohon izin gitu. Tapi Mas Tama di depan gue sih gak pernah muji-muji. Gak pernah muji lo ya? Gila Mas Tama muji lo tuh gila banget depan gue. Gue kayak. Gue berapa tahun jadi anak buahnya dia tuh gue gak pernah ngeliat dia muji orang. Gue aja di depan umum kayak. Ya mujinya gak sampai kayak gitu. Jadi gue mikir kayak. Wah gila nih si Prabu arogan nih kayaknya. Terus gue tanya dan lu mau lo waktu itu ditelepon terus lu jelasin tuh tujuannya ini gini lu kira-kira gini nggak atau gitu-gitu. Di situ gue langsung kayak oke berarti gue di set deh ke MNC dan gue nggak menyesal sampai sekarang teman-teman ya. Meskipun ada beberapa tawaran yang lain gue nggak nyesal. Yang nawar lagi lewatin dulu gue. Kayak gitu deh makanya. Nah sekarang kita mau main nih. Gue nggak terlalu hafal, tapi ini gampang banget sih. Ini gue agak deg-degan sih teman-teman karena kayaknya dia nggak akan kepancing sih. Gue boleh kabur ya ini ya. Boleh kita closing aja. Enggak. Jadi kak, ini durasi tuh, loh ini. Ini Durasi panjang loh. Ntar yang edit kasihan kepanjangan. Ini pertanyaan itu gampang banget sebenarnya, tapi harus dijawab gitu. Boleh tidak memilih, tapi sebenarnya harus dijawab. Jurnalis atau politisi? Jurnalis. Kenapa? Karena sebetulnya gini, kalau jadi jurnalis, lo bisa jadi politisi. Politik itu kan bukan profesi ya, itu kan act of life gitu. Jadi jurnalis lo bisa jadi politisi, tapi jadi politisi lo nggak bisa jadi jurnalis. Oh iya benar. Terus, ini gue agak takut ya. Sekarang kan kamu bawahannya Pak HT ya. Kalau seandainya telepon itu berdering, Mas Tama jadi menteri lah atau jadi kepercayaan presiden di istana dan he really needs you gitu. Between Wisnu Tama or HT. You have to choose one. Enggak. Itu gak akan kejadian karena Pak HT sama Mas Tama tuh udah CS-an. Gak akan kejadian.
Pasti mereka berdua udah ngobrol-ngobrol lah. Udah nanya dulu ya. Udah tahu gimana ceritanya. Pokoknya gue siap perintah aja. Tapi yang penting kalau senang pertanyaan itu udah gue lontarkan dan dia udah ketawa dulu dia. Kak, ini gampang. Waktu zaman sekolah lu pernah bolos nggak sih? Sering. Sering? Sering. Sering bolos? Sering. Oke. Gue tuh sama mahasiswa gue ya, ngajarinnya kayak begini. Enggak, gue tuh udah ngajarin kayak begini. Gini ya, di semester ini lu punya kesempatan buat bolos itu 4 kali. 4 kali. Makanya kalau mau bolos atur, pakai waktu yang mana gitu. Gue Iya. nggak berharap lu masuk semuanya, nggak kenapa-napa. Atur aja mau bolosnya kapan. Yang penting jangan lebih dari 4 kali absen lo Yang gitu. penting jangan lebih dari 4 kali. Tapi iya sih, orang gue nemenin lu itu kayak, baik amat nih dosen gitu. Kak, foto terakhir di galeri HP apa? Foto terakhir dari HP. Aduh, gue baru screenshot lagi, cek. Harus ditunjukin loh. Ini foto, ini kayaknya. Foto rating tuh. Foto rating sama share tuh. Aman ya. Aman. Oke, Truth, guilty pleasure kamu apa? Guilty pleasure, apa ya? Apa ya? Do nothing aja kali ya? Apa ya? Itu guilty pleasure ya? Gak ngapa-ngapain gitu? Ngapain? Serius? Ya. Gue tuh jago lagi. Nggak ngapa-ngapain. Diem aja gitu? Diem aja. Tapi gue juga sih, gue kalau gak ngapa-ngapain kok kayaknya gue bersalah banget ya hidup gue ya. Kayaknya gue gak berguna banget gitu. Gue seneng 2 jam, 3 jam nggak ngapain, diem aja gitu. Itu Tapi merasa bersalah gak abis itu? iya, ada. Karena do nothing. Do nothing. Nah, coba nyanyiin satu lagu nasional. Buset deh. Gak usah full deh gitu. Baitnya kek, refnya kek. Karena diginiin jadi lupa kali ya, gara-gara itu. Sebenarnya di YouTube kok udah beberapa kali nyanyi lagu kayak gitu. Ayo nyanyiin. Apa kek? Pancasila, kok Pancasila Garuda Pancasila gitu. Atau apa kek? Tanah airku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Bagus loh suaranya. Tuh kan, kadang-kadang gue bingung nih orang jeleknya apa ya suaranya. Udah gitu lu gue lupa, apalagi ya terjadi. Makanya udah lo ending ya. Kalau traveling pilih sama keluarga atau sama sahabat? Sama keluarga sih. Sama keluarga. Pecahan uang paling kecil di dompet? Gak ada. Nggak punya duit atau gimana maksudnya? Gak ada uang cash, gue gak pernah bawa duit cash. Oke, yang terakhir. Ini harus dijawab ya, Kak. Tommy Cokro atau Aiman? Tahu buset deh. Aiman juga mendapatkan itu kok pertanyaannya. Oh, dia pilih siapa? Nanti kamu lihat di YouTube kita. Tapi Aiman cewek waktu itu gue suruh pilihnya. Oh, pilihnya cewek. Antara A atau B gitu. Antara Aiman atau Tommy Cokro? Tommy Cokro. Kenapa? Karena gue sama Tommy kan udah sobatan lama banget gitu. Kalau Aiman kan teman di lapangan ya, teman kerja. Jadi Parah, kalau harusnya Aiman resign. bukan masalahnya gini, bro Aiman, sorry ya. Masalahnya gini, gue tuh sama Tom Cok itu sama-sama jaga kartu as. Dia tahu salah gue, dosa gue apa, gue tahu dosa dia apa. Kalau gue nggak pilih dia, ntar kebongkar di mana-mana tuh. Smart enough, thank you so much Kak Prabu untuk waktunya. Teman-teman jangan lupa kalau suka di subscribe, like, comment, and share. Bye.